Oke, halo teman-teman semua, selamat malam. Balik lagi bareng aku, Rahel, di live Pejuang Cuan. Mungkin live pertama ya di tahun 2022 ini. Nah, sebelumnya aku mau ucapin dulu selamat tahun baru buat teman-teman semua, dan semoga tahun 2022 ini bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, hari ini kita tuh bakal ngomongin soal trading versus investing bareng Ko Yudi Chen, yang merupakan seorang chartis dan juga co-founder dari Indonesia Investment Education. Nah, mungkin buat teman-teman yang mungkin baru pernah nonton live ini juga, aku mau kasih tahu kalau Cari Cuan itu adalah platform tentang edukasi literasi finansial dan juga investasi. Jadi buat teman-teman yang mungkin resolusi 2022-nya ini mau jago investasi atau jago trading, pas banget nih. Kalian harus banget belajar di Cari Cuan karena selain kita ngasih ilmu dari IG live kayak gini, juga dari postingan Instagram, TikTok, kalian juga bisa dapetin komunitas lewat grup Telegramnya. Jadi make sure kalian langsung join grup Telegramnya ya, dan juga kepoin Instagram dan TikToknya. Oh ya, buat teman-teman semua juga aku mau ingetin kalian jangan sampai ya keluar di live ini tuh di tengah-tengah, karena sayang banget kalau kalian nonton sampai akhir, kalian tuh bisa dapat ilmu banyak banget dan juga ada giveaway yang menarik. Sebelumnya kita tunggu dulu ya kok Yudinya join. Oh ya, nanti kalau kalian mau nanya-nanya langsung ke Koyudinya, boleh banget langsung drop questionnya di kolom komentar, atau enggak lebih baik lagi tuh di kolom Q&A supaya langsung ke notice. Kita sambil tunggu dulu ya Koyudinya. Kita tunggu dulu ya sampai Koyudinya join.
Oke, Ko Yudinya udah join ya, sebentar. Oke. Ya, halo. Halo, Ko. Salam kenal sebelumnya, nama aku Rahel. Ini aku bakal nemenin Ko Yudi ngobrol bareng teman-teman semua. Mungkin sebelumnya Ko Yudi boleh dong perkenalan dulu ke teman-teman semua yang ada di sini. Ya, halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama aku Yudi Chen. Aku seorang full-time trader. Aku co-founder dari Indonesia Investment Education. Nah, buat teman-teman yang mau belajar juga tentang lebih banyak tentang saham, biasanya setiap hari Sabtu jam 1 siang kita ada seminar bersama dengan emiten. Bisa langsung join di YouTube-nya Indonesia Investment Education. Bisa langsung join aja ke sana dan itu masih banyak banget video-video sama emiten. Jadi yang mungkin teman-teman waktunya memang mungkin udah lewat, tapi teman-teman bisa belajar dari berbagai emiten-emiten yang udah ada di Indonesia Investment Education. Semoga jadi bantu teman-teman di dalam perjalanan investasinya. Oke, itu jadi buat teman-teman yang mau belajar, boleh banget ya langsung kepoin juga di YouTube-nya Indonesia Investment Education. Nah, hari ini kan kita Ya. mau ngomongin soal trading versus investing nih ya, kok. Nah, mungkin sebelum masuk ke situ, aku mau minta dulu dong view IHSG dari Koyudi sendiri di saat ini. Mungkin dari awal tahun 2022 secara teknikal. Oke, buat indeks kita sendiri hari ini ditutup di 6.701, kurang lebih naik 0,7,2% ya. Nah, buat resisten terdekat ini ada di area 6.754. Jadi udah nggak jauh nih. Tadi tutupan 6.701, last high-nya kita di 6.754. Nah, mudah-mudahan bisa break buat indeksnya kita sehingga punya harapan target menuju area 6.986. Kurang lebih ke daerah sana. Jadi mudah-mudahan di minggu depan indeks kita bisa melewati area tersebut sih. Jadi Januari efeknya cukup berasa buat teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi menurut Koyudi sendiri, January Effect itu masih mungkin nggak sih untuk terjadi? Karena kemarin ini kan bisa dibilang sama Santa Rally dan juga window dressing itu kurang kerasa ya di Desember, walaupun emang naik juga sih IHSG kita. Ya, jadi kalau misalkan kita lihatin secara garis besar pergerakan indeks kita, sekarang indeks kita lagi bergerak di wave 4 dari wave 5 sebenarnya. Jadi harapan naik ke wave 5 dari 5 sebenarnya masih ada banget. Tapi memang yang perlu diwaspadai adalah ketika dia naik terus di melewati tadi area 6.754, upside indeksnya kita memang nggak bisa dikatakan indeks kita banyak, terkecuali ada extension. Tapi kalau misalkan kita melihat secara makro, kemungkinan besar untuk extension itu kecil karena kita bisa melihat bahwa ada isu tapering, lalu ada virus COVID yang baru, ada IHU dan lain sebagainya. Mungkin kalau pergerakan panjang mungkin agak susah, tapi kalau pendek aku masih cukup optimis bahwa indeksnya kita akan rally di bulan ini. Oke. Kalau gitu kan sekarang Nicari Cuan itu kan adalah platform yang lebih fokus ke saham-saham teknologi ya. Kira-kira dengan indeks yang kayak gini, ada nggak saham-saham teknologi itu yang lagi menarik nih? Secara market cap yang paling besar mungkin MTech ya. MTech ini secara minor trend dia masih strong rally. Jadi teman-teman masih bisa perhatiin aja memang di dalam range yang lebih besar MTech ini masih bergerak dalam pola sideways. Tapi so far untuk minor teman-teman masih boleh perhatikan untuk saham yang market cap-nya cukup besar seperti contohnya MTech. Lalu untuk yang market cap-nya cukup besar selanjutnya adalah Bukalapak. Bukalapak ini memang kalau misalkan teman-teman perhatiin sudah turun cukup dalam dari harga IPO-nya. Namun di pergerakan 1 bulan 2 bulan ke belakang ini sudah mulai bergerak dalam fase consolidation. Nah, kalau misalkan Bukalapak ini bisa menembus area resisten di area 515, maka Bukalapak ini berpotensi untuk memulai uptrend secara minor gitu. Dan ini market cap-nya juga cukup lumayan, jadi memungkinkan sekali untuk salah satu yang mendorong indeksnya kita untuk naik. Jadi boleh diperhatiin, tapi sekali lagi pembahasan di sini teman-teman semuanya disclaimer ya, jadi boleh dianalisa ulang kembali, bukan untuk perintah jual beli ya teman-teman ya sekali lagi. Nah, oke. Mungkin ini ada yang nanya dulu nih kok, masih nyambung ke yang tadi soalnya. MTech bisa balik ke 2.800 dalam waktu dekat kah? MTech ini tutupan hari ini sekitar area 2.470. Untuk resisten terdekat ini ada di area 2.550-an teman-teman. Nah, kalau MTech ini bisa menembus area 2.550 untuk balik ke 2.800 itu sangat berpotensi karena kan upside-nya 10% itu nggak terlalu jauh, jadi masih sangat possible untuk balik ke high dari resisten sebelumnya. Oke. Tinggal dikawal aja, Sebenarnya tapi kalau misalkan ternyata di dalam perjalanan MTech ini malah turun ke bawah melewati dia punya support di area 2.350, boleh dibatasi dulu untuk resikonya ya teman-teman.
semoga menjawab ya pertanyaan yang tadi. Nah, mungkin kita bisa nih langsung masuk ke topik yang mau kita bahas hari ini soal trading versus investing. Nah, sebenarnya apa sih hal yang mendasar yang membedakan antara trading dan juga investing? Oke, kalau menurut aku pribadi, trading dengan investing ini adalah perbedaan di masalah waktu yang pertama. Biasanya orang yang investing ini, mereka akan hold satu perusahaan atau satu emiten atau satu saham dengan periode yang cukup panjang, bisa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Dan tujuannya adalah lebih ke dividen play dan capital gain sebenarnya. Jadi mereka mengharapkannya dua. Nah, sedangkan kalau misalkan kita trading, tujuannya adalah kita mendapatkan keuntungan dari selisih kita beli dan jual, alias dari capital gain itu sendiri. Untuk waktunya itu macam-macam teman-teman. Ada yang scalping misalkan dari berapa detik mungkin sampai berapa menit doang atau berapa jam itu bisa masuk ke dalam kategori scalping. Ada yang day trading, beli pagi jual sore. Ada juga yang beli sore jual besok paginya. Terus ada juga yang swing, misalkan beli berapa hari sampai berapa minggu. Itu kategori masuk ke dalam trading. Jadi teman-teman juga harus pahami teman-teman sendiri kurang lebih cocoknya apa, goal dalam berinvestasinya teman-teman apa. Setelah teman-teman bisa menetapkan goal dari teman-teman apa, maka teman-teman bisa mengetahui teman-teman itu bisa masuk ke dalam kategori yang mana. Jadi kalau misalkan kita mungkin sibuk nih, terus goalnya kita adalah yang penting kita misalkan dapat investasi, dapat dividen gain lebih daripada deposito, misalkan kita bisa masuk ke dalam beberapa emiten yang mereka punya kasih dividen yang mungkin sekitar 8%, 10%, 12% itu masih ada di bursanya kita. Jadi mungkin tujuannya bisa seperti itu. Jadi teman-teman sendiri perlu mengetahui goal investasinya teman-teman apa sehingga teman-teman bisa menetapkan teman-teman mau trading or investing. Karena basically dua-duanya sangat besar sekali mendatangkan peluang untuk untung di pasar modal. Sekali lagi, tapi kalau kita mengerti. Nah, teman-teman ini di pasar modal kita ini perlu belajar juga. Istilahnya kenapa perlu belajar? Karena istilahnya kalau kita misalkan contoh buka usaha atau buka bisnis dalam dalam restoran misalkan contoh, kita perlu mengerti kita menu apa sih yang mungkin kita bisa andalkan di dalam restorannya kita. Lalu manajemen dalam kita dengan para chef, lalu para pekerja seperti apa. Lalu mengatur barang mana yang pertama kali masuk, mana yang pertama kali keluar, first in first out-nya seperti apa. Jadi semuanya teman harus pelajari sehingga teman-teman bisa berinvestasi dan mendatangkan profit ketika teman-teman buka restoran. Tapi kalau misalkan teman-teman cuman pengen buka restoran, tapi teman-teman basically nggak belajar, nggak ngerti sama sekali tentang kulineri, tapi langsung buka apa namanya restoran, apalagi dalam jumlah yang cukup banyak dan besar, biasanya akan bleeding. Sama halnya dengan investasi, teman-teman. Teman-teman perlu banget ketika berinvestasi untuk mengenali perusahaan apa yang kita investasikan, lalu tekniknya seperti apa, mau menggunakan fundamental, atau kita mau menggunakan technical, fundamental kita bisa menghitung secara valuasi, bisa menggunakan PER, lalu PBV, lalu kita bisa bikin projection mau dengan DCF, dan lain sebagainya, atau kita menggunakan dengan technical, itu banyak banget teman-teman bisa pelajari. Pada akhirnya, teman-teman harus mencari goal teman-temannya terlebih dahulu, sehingga teman-teman bisa menggunakan metode yang kurang lebih cocok dengan goalnya teman-teman gitu. Oke, jadi yang penting tuh kita harus tahu dulu mana yang cocok buat kita ya, baru nentuin gimana sih Betul, trading, apakah mau trading atau mau investing gitu ya. Nah, betul, tapi mungkin betul. ada nih, kalau misalkan investing itu kan lebih ke jangka panjang nih. Kalau misalkan kita udah masuk di satu saham, kita udah yakin sama saham itu, tapi ternyata dia tuh tiba-tiba downtrend, terus panjang banget. Itu kira-kira gimana? Apakah kita harus cut loss atau kayak kita mikirnya, oh kan masih 5 tahun lagi, masih 10 tahun lagi gitu. Oke, jadi memang tujuan investing ini adalah sekali lagi jangka panjang. Tapi teman-teman harus mengerti bahwa investasi jangka panjang, teman-teman pasti pengen dong berinvestasi di perusahaan yang sehat, perusahaan yang bertumbuh. Maka teman-teman perlu mengerti bagaimana caranya membaca laporan keuangan. Bagaimana teman-teman melihat ketika satu perusahaan bertumbuh, berarti hal yang paling sederhana adalah melihat pendapatan mereka naik atau earning mereka naik. Sehingga yang paling gampang teman-teman bisa cek di RTI, misalkan teman-teman buka salah satu perusahaan TBK, lihat earning 2020 seperti apa, per kuartal 1, 2, 3, 4 growing nggak? Lalu 2021 kuartal 1, 2, 3, 4 growing nggak? Selama growing, teman-teman masih boleh istilahnya hold. Kenapa? Karena perusahaannya masih growing terus. Tapi kalau misalkan
perusahaannya mulai negatif growth atau istilahnya kita melihat bahwa perusahaan ini kok mulai melamban atau mulai ada perlambatan pertumbuhan atau ternyata malah ada masalah atau apa segala macam, biasanya itu akan tercermin dari laporan keuangan dan dari teknikalnya pun kelihatan. Biasanya kalau teman-teman belajar lebih dalam, teman-teman akan mengerti yang namanya market cycle. Dari fase akumulasi, uptrend pada satu titik, semua perusahaan itu pasti akan decline. Sebesar apapun perusahaannya, pasti satu titik pasti akan decline. Nggak bisa bertumbuh lagi. Kenapa? Karena udah terlalu besar. Sama halnya dengan pergerakan harga. Ketika harga itu udah naik terlalu tinggi, satu titik pasti akan decline. Nah, decline-nya ini teman-teman perlu mengerti juga. Decline mana yang udah di akhir tren, decline mana yang masih sehat pergerakan dari harganya. Kalau misalkan ternyata perusahaannya sebenarnya nggak apa-apa nih, nggak ada masalah, nggak ada apa, kok tiba-tiba sahamnya turun. Nah itu teman-teman bisa beli. Kenapa? Karena secara nilai intrinsik mungkin teman-teman dapat harga di bawah nilai intrinsiknya, sehingga teman-teman bisa beli. Toh perusahaannya under value. Ketika dia naik ke nilai intrinsiknya, teman-teman bisa jual. Ketika naik di atas nilai intrinsiknya atau over value, teman-teman bisa jual. Atau secara teknikalnya, teman-teman lihat bahwa oh ini udah masuk distribusi fase, maka teman-teman bisa jual juga. Jadi balik lagi, teman-teman harus mengerti dengan metode, teman-teman bisa menentukan perusahaan-perusahaan mana yang teman-teman cocok untuk berinvestasi, sehingga teman-teman bisa beli di harga yang cukup baik dan masih punya prospek pertumbuhan ke depan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah sebelumnya mungkin sebelum lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ngumumin dulu kalau hari itu ada giveaway OVO 100.000 buat 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, tinggal Wow. SS IG ini, terus post di story kalian dan juga tag IG Cari Cuan Official dan juga @yudicen. Nah, aku pin di komen ya. Nah, mungkin sekarang lanjut lagi nih kok. Kira-kira kalau misalkan gimana sih cara kita nentuin saham apa yang cocok untuk diinvest dan juga untuk di tradingin? Oke, kalau memang kalau buat trading dan invest mungkin agak berbeda ya. Apalagi kalau tradingnya scalping, sebenarnya nggak terlalu peduli fundamentalnya seperti apa. Tapi kalau buat aku, tradingnya itu adalah mulai swing, swing atau trend following. Basically, kita harus mengerti sedikit tentang perusahaan tersebut. Apakah secara company dia GCG, lalu secara fundamental dia ada pertumbuhan. Kalau misalkan itu terpenuhi, apalagi misalkan DR-nya kecil, lalu dia nggak per PBV-nya juga masih murah, biasanya ini cocok untuk diswingkan atau diinvestingkan sebenarnya. Nah, tapi sekali lagi kalau misalkan eh, perusahaannya misalkan kita lihat, oh ternyata nggak terlalu bagus, DR-nya besar, lalu per PBV-nya juga udah mahal, tapi selama ada flow, selama ada pergerakan harga, teman-teman bisa ikut ketika trading aja gitu. Jadi selama ada pergerakan bagus, ada flow-nya, teman-teman bisa trading. Tapi kalau misalkan teman-teman mau investing, sebisa mungkin teman-teman mengenali bahwa perusahaan yang teman-teman beli ini cukup baik, tidak terlibat hutang dalam jumlah yang besar karena takutnya gagal bayar sehingga perusahaan tersebut bisa dimasukkan kategori yang gagal atau pilot, sehingga itu bisa menghilangkan seluruh investasinya teman-teman, dan itu udah ada beberapa contohnya gitu. Tapi eh, itu adalah hal-hal yang mungkin teman-teman perlu pelajari gitu. Jadi sebelum teman-teman berinvestasi, teman-teman perlu mengenal perusahaan yang teman-teman mau beli ini baik atau kurang baik. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, berarti sebenarnya sama mirip-mirip ya. Sebenarnya investing ataupun trading juga kita tuh harus beneran ngerti apa yang kita lakuin dan juga kita harus tahu sebenarnya kita tuh beli apa sih gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngelakuin trading tuh jadi kayak semacam judi gitu. Nah, Betul. mungkin Pak Yudi ini kan seorang chartis ya. Gimana sih cara kita nganalisa saham-saham secara teknikalnya? Kan nggak mungkin nih kita screening satu-satu dari sekian ratus saham. Kira-kira gimana sih caranya? Oke, biasanya hal yang paling gampang adalah kita melihat di lingkungan kita nih musim yang lagi rame apa. Jadi kita cari yang selalu lagi rame. Kenapa? Kalau misalkan istilahnya apalagi buat trading ya, fokusnya buat trading. Kalau kita carinya yang kategori misalkan apa ya, misalkan contoh paling gampang sepeda Brompton aja. Misalkan sekarang kan harga udah mulai turun. Dulu awal-awal pandemi, sepedanya tuh naik gila-gilaan harganya. Nah, teman-teman harus mengerti siklus dari market. Kalau teman-teman berada di awal siklus, teman-teman beli, harganya naik, teman-teman bisa jual, bisa dapat profit. Tapi kalau semua orang udah punya, harga udah mahal dari awalnya, pertama kali udah naik berkali-kali, sebaiknya jangan dibeli. Kenapa? Karena biasanya
pestanya udah bubar. Jadi teman-teman perlu ngerti bahwa yang cocok ditradingkan adalah ketika saham ini mulai ramai. Jangan waktu mulai ramai nggak ikut, ramainya nggak ikut, udah ramai banget baru ikut. Nanti biasanya jadi tim nyangkut di pucuk gitu. Jadi teman-teman juga harus ngerti, ini perusahaan baru rame, atau udah lumayan rame, atau udah lama rame. Kalau udah lama rame, biasanya kan namanya orang investasi, apalagi yang dulu-dulu belinya di awal-awal, pasti semuanya mau taking profit dong. Maka yang di bawah taking profit, semuanya posisinya sell, kita beli di atas posisinya jadi nyangkut. Jadi teman-teman juga harus mengerti, sebisa mungkin beli yang di awal fase bullish, atau mungkin bisa juga optional lain ketika saham-saham itu menyentuh area-area all time high. Kalau dengan technical kita bisa melihat area-area all time high dalam perjalanan mungkin 5-10 tahun atau bahkan sampai di IPO, ketika break dari harga all time high biasanya mereka akan rally secara signifikan. Kenapa? Karena balik lagi dengan supply and demand. Di harga all time high udah nggak ada supply, tapi demand-nya menjadi tinggi. Apalagi mereka melihat bahwa, oh, value ke depan perusahaan ini akan naik sekian persen, maka price ini akan naik sekian, sekian, sekian. Maka harga ini akan naik. Dan secara teknikalnya pun strong banget uptrend-nya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, berarti tapi gimana sih cara kita tahu misalkan suatu tren itu udah mau jalan atau mungkin udah mau berakhir gitu? Itu gimana sih cara kita ngeliatnya? Jadi kalau yang baru mau mulai, biasanya yang tadi aku sempat mention sih, ketika mulai ramai. Gitu, misalkan kita nggak tahu ini perusahaan apa, tiba-tiba kok rame. Nah, kalau belajar dengan technical analysis, kita mengerti yang namanya price action, discount everything. Jadi, mungkin ada beberapa hal yang di market kita nggak tahu, beritanya belum keluar, laporan keuangannya belum keluar, tapi harganya udah gerak duluan. Gitu. Dan kita bisa melihat bahwa kok tiba-tiba saham ini rame, kok tiba-tiba naiknya kenceng banget. Pasti ada something dengan perusahaan tersebut. Nah, di sana biasanya kita bisa ikut. Gitu. Nah, kalau misalkan ternyata dia udah di akhir, gimana karakteristiknya? Biasanya tiba-tiba dia bisa kayak turun dalam signifikan. Nah, ini bisa macam-macam penyebabnya. Bisa aja ternyata, oh, perusahaan tersebut terkena kasus ABCD, jadi harga sahamnya turun secara signifikan. Dan kalau misalkan udah ada kasus ABCD atau kasus tertentu, biasanya aku langsung avoid. Kenapa? Karena at any time bisa perusahaannya disuspend atau dikunci oleh bursanya kita. Itu hal-hal yang dihindari. Jadi teman juga sekali lagi perlu mengerti satu, secara siklus market seperti apa gitu. Paling gampang kalau dengan teknikal melihat siklus market. Yang namanya akumulasi pasti di bawah, distribusi pasti di atas. Nggak mungkin akumulasi itu pasti di atas, nggak mungkin. Akumulasi pasti di bawah. Contoh sederhananya kayak teman-teman melihat inilah apa, uh, market mau lebaran, harga cabai, bawang putih, bawang merah sebelum lebaran itu sampai lebarannya mulai naik, biasanya sampai Idul Fitri mulai naik. Nah, pertanyaan kenapa? Karena supply and demand. Gitu. Jadi teman-teman harus mengerti prinsip itu, karena di hal apapun ketika harga itu bergerak, contoh di tahun 1900-an market bunga tulip dari harga berapa naik secara signifikan, atau contoh masker deh di Maret 2020, harga masker mungkin per box cuma 30.000 nih teman-teman. Tapi harga 30.000 itu tercipta karena ada equilibrium antara supply and demand yang sudah terjadi di market. Ketika COVID datang dan masuk ke Indonesia gitu ya, semua orang butuh masker, sehingga demand ini naik berkali-kali lipat, mungkin puluhan kali atau ratusan kali lipat, sehingga harga ini terdorong naik signifikan sampai bahkan bisa menyentuh harga 500.000 pada saat itu. Sedangkan supply di market yang punya masker itu sedikit, atau mungkin yang punya pun nggak mau jual. Kenapa? Karena mereka pun merasa butuh, sehingga harga naik secara signifikan. Nah, kalau harganya udah naik berkali-kali lipat dari harga dia pertama kali jalan, teman-teman jangan paksakan beli di atas banget. Kenapa? Karena biasanya upside udah nggak banyak. Gitu. Jadi teman-teman perlu mengerti, jangan pernah kejar harga yang udah naik puluhan kali lipat. Kenapa? Sekali lagi karena upside-nya biasanya udah nggak banyak. Gitu. Jadi teman-teman perlu mengerti siklus tentang supply and demand. Gitu. Berarti di sini intinya tuh kita nggak boleh terlalu FOMO ya, apalagi kalau udah lihat saham-saham yang justru lagi rally panjang banget dan kita tuh harus lebih kayak lihat kira-kira dia masih bisa naik sampai sampai mana gitu. Nah Betul. mungkin Jadi lanjut. bisa mungkin masuk di awal fase bullish ya. Jadi jangan paksain kalau udah ketinggalan. Kan kadang kita merasa menyesal, wah kenapa nggak dibeli ya? Kita paksain beli. Pas kita paksain beli, ternyata harganya udah balik arah. Dan kita Bener-bener. nyangkut di pucuk-pucuknya banget. Nah itu yang
harus dihindari adalah ketika kita sudah tidak memungkinkan, ya udahlah kita ikhlaskan, kita cari saham potensi yang lain aja, jangan dipaksakan beli itu. Oke, mungkin lanjut lagi nih pertanyaan selanjutnya. Kan kalau misalkan untuk baca chart itu biasanya lebih identik dengan trader ya. Nah, tapi kalau untuk investor sendiri itu sebenarnya penting nggak sih untuk belajar gimana caranya baca chart dan juga cari titik entry gitu? Buat aku penting. Jadi paling bagus adalah kalau kita bisa mix ya antara technical dengan fundamental. Fundamental itu kita mencari perusahaan-perusahaan apa aja yang kita mau beli, perusahaan-perusahaan apa aja yang bisa kita investasikan, tapi dengan technical membantu melihat di area mana supply and demand sehingga kita bisa mencari entry yang cukup baik dan exit yang cukup baik. Contoh misalkan eh, kita melihat salah satu perusahaan yang udah turun cukup dalam. Padahal dulu naiknya kencang banget. Kita invest di sini udah 5-10 tahun. Nah, kalau kita nggak ngerti technical, kita misalkan nggak lihat weekly atau monthly-nya, dia udah patah uptrend ya kita nggak jual. Pada akhirnya mungkin investasinya kita bisa turun 50% dari atas. Sedangkan kalau kita hitung dari bawah itu turunnya bisa ratusan persen loh gitu. Jadi buat aku sangat bermanfaat sekali kalau misalkan teman-teman bisa keduanya ya. Bisa technical, bisa fundamental itu sangat bagus buat teman-teman. Oke, mungkin boleh nih kok kasih dong tips sedikit gitu untuk para investor dan juga trader pemula untuk yang mau belajar teknikal, kira-kira bagusnya tuh mulai dari mana sih? Oke, buat yang pemula mau belajar technical, aku rekomendasiin bukunya Pak Edianto Ong yang judulnya Mega Profit. Teman-teman bisa baca itu salah satu buku yang mudah dipahami untuk belajar technical analysis dan menurut aku itu cukup lengkap gitu ya. Itu cukup baik. Kalau misalkan buku luar, teman-teman bisa baca bukunya John Murphy tentang technical analysis, itu juga cukup bagus. Atau misalkan bukunya Thomas Bulkowski tentang chart pattern, itu juga bagus. Sebenarnya banyak banget yang bagus-bagus. Cuman kayaknya nggak mungkin aku sebutin satu-satu. Nah, paling yang sederhana, yang gampang dibaca, bukunya Pak Dion Toong dulu aja, yang Mega Profit. Gitu. Oke, nah mungkin kita sekarang jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sini ya. Nih sekarang Boleh, ada yang boleh. nanya, kenapa saham yang sekarang digoreng itu saham yang fundamentalnya belum jelas ke depannya, tapi lebih ke apa yang ada di belakangnya, misalkan digitalan. Mungkin dia ngomongin lebih kayak ke growth investing kali ya, yang kalau dilihat tuh di laporan keuangannya bisa dibilang kurang bagus, tapi harganya tuh naik terus gitu. Ya, oke. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatiin, contoh misalkan kayak saham-saham luar juga beberapa yang termasuk kategori sahamnya adalah teknologi, kenapa harga sahamnya bisa naik secara signifikan? Karena mereka melihat bahwa sekarang mungkin perusahaannya masih earningnya masih negatif, tapi mereka melihat dengan pertumbuhan dari apa namanya customer yang naik secara signifikan, pertumbuhan ini akan membuat namanya tech itu kelebihannya adalah karena dia punya efisien. Makin gede mereka punya customer, biayanya sebenarnya nggak naik jauh, sehingga mereka bisa mendapatkan profit dari sana teman-teman. Dan makin banyak jumlah user yang mereka dapat, itu akan dapetin dia earning itu bisa multiple-nya jauh teman-teman. Jadi memang mereka pada akhirnya ketika invest melihat future, melihat masa depannya kurang lebih perusahaan ini punya masa depan nggak nih dengan prospek sekarang seperti ini, lalu manajemennya seperti ini, lalu bisnisnya seperti ini. Oh, kemungkinan dalam 2 tahun 3 tahun ini udah akan bagus, maka semua orang apa namanya berinvestasi di perusahaan tersebut. Tapi kalau misalkan kita berinvestasi ketika semuanya udah baik, harga itu menjadi udah sangat mahal. Dan biasanya kita di Indonesia kita bisa bercermin dari perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Kenapa? Karena basically marketnya Indonesia ini agak tertinggal dibandingkan dengan market-market yang di luar. Jadi kalau misalkan kita bisa melihat market luar, ya kita istilahnya bisa kasarnya bisa nyontek lah dari market luar gitu. Oke, mungkin lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Em, ada yang nanya ini soal teknikal. Kok kalau saham gagal breakout dan resistnya jauh, lebih baik pakai persentase min 3 atau yang kita nyaman atau tetap tunggu di support berikutnya ya? Gagal breakout-nya ini gagal breakout ke resisten, maksudnya ya. Iya, kayaknya iya gagal breakout ke resistennya. Misalkan contoh ya, misalkan harganya resisten terakhir adalah 1000. eh, Harga hari ini open di 990 teman-teman.
Terus di intraday harganya ini naik sampai 1020, 1050, 1080, 1100 di sesi satu. Tapi di sesi 2 harga ini langsung turun kembali sampai 980. Teman-teman ingat bahwa resisten tadi di 1000. Maka perjalanan hari ini kita bisa kategorikan masuk ke false break. Kenapa? Karena dia tidak dapat bertahan di atas harga 1000. Nah, kategori yang valid breakout apa? Ketika harganya bisa bertahan di atas 1000 minimal. Kalau aku biasanya aku tambah 1%, jadi 1010 tutupan minimum. Nah, sedangkan kalau tutupannya 990 ke bawah, itu udah pasti masuk ke kategori kegagal break. Jadi kita harus jual. Kenapa? Kalau kita nggak jual, di area tersebut adalah area yang supply-nya sangat tinggi, teman-teman. Gitu. Dan itu baru starting, supply-nya baru starting gitu. Kalau kita nggak cut loss langsung, itu bisa terjebak untuk dia turun ke level demand sebelumnya, di mana misalkan level 800, maka kita pasti minus 20%. Kurang lebih seperti itu. Oke, semoga menjawab ya yang tadi nanya. Lanjut lagi nih kalau pertanyaan selanjutnya. Hmm, nih kira-kira, bentar. Nih, mungkin yang ini kali ya, kok soal trading lagi. Gimana sih cara saat kita trading kita bisa mengetahui kalau saham itu ada potensi untuk naik? Eh, Kalau kita trading, bagaimana mengetahui dia ada potensi naik? Biasanya eh, kita sebutnya ada building volume sih. Gitu. Jadi biasanya kalau saham yang mau naik tinggi, kita boleh perhatiin volume. Jadi kalau misalkan harga saham yang mau naik tinggi, istilahnya volume dia pun harus ngikut. Contoh sederhananya adalah misalkan teman-teman dari Jakarta mau ke puncak naik mobil gitu ya. Maka mobilnya teman-teman tuh harus diisi bensin penuh. Sehingga ketika naik ke puncak, teman-teman bisa injek gas dan injek gas itu keluarin bensin loh gitu. Nah, sedangkan kalau bensinnya nggak cukup, maka mobil teman-teman sebelum nyampe puncak udah mogok duluan di tengah jalan. Sama halnya dengan pergerakan harga dan volume. Kalau harganya ini mau naik secara signifikan jauh, maka dia harus diiringi dengan volume. Atau pertama kali kita pengen tahunya istilah dengan building volume, disebut seperti itu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya. Mungkin sekarang kita masuk ke ada yang nanya soal emiten nih kok. Kalau agro itu gimana ya? Saya ada beberapa yang nanya juga tadi di atas. Agro 9 hari strike merah ya, dan dia bikin eh, candle new low terus tiap hari gitu. Jadi dia udah tembus dari banyak support, ya teman-teman boleh berhati-hati ya. Dan kalau misalkan melihat dari fase besar, itu kan udah naik dari harga berapa ratus perak, terus dari 400 rally sampai 1600, turun sampai 900, terus kemarin rally lagi dari 900 sampai berapa ya, 2800, 3000-an lah ya. Itu kalau teman-teman udah belajar elite wave juga teman-teman mengerti bahwa bagaimana pattern itu sangat sangat berlaku gitu. Kalau teman-teman udah ngerti patternnya, teman-teman ngerti market cycle-nya, ketika dia break dari support, dengan berat hati harus keluar dulu. Kenapa? Karena ketika dia keluar dari fase distribusi, downtrend itu baru mulai gitu. Dan kalau kita nggak keluar di awal downtrend, maka kita bisa bisa turun ikut cukup dalam gitu. Jadi pada akhirnya teman-teman ketika teman-teman berinvestasi, teman-teman harus mengerti sekali lagi harga dari emiten ini sedang berada di siklus mana sehingga teman-teman bisa jauh lebih aman ketika teman-teman mengerti. Makanya tadi aku bilang di awal, ketika berinvestasi teman-teman harus belajar baik teknikal atau fundamental atau bisa keduanya. Kenapa? Karena ini menolong kalian untuk berinvestasi. Tapi kalau teman-teman tidak berinvestasi sama kayak tidak belajar, maksudnya kayak tadi teman-teman buka restoran, maka kemungkinan teman-teman untuk berhasil itu menjadi kecil. Mungkin nggak buka restoran, mungkin. Tapi untuk berhasil, untuk teman-teman bisa cepat laku, apa namanya restorannya teman-teman itu menjadi susah gitu. Sama halnya dengan teman-teman invest. Bisa nggak invest? Everybody bisa beli di harga berapapun sama apapun. Tapi pertanyaan adalah, apakah teman-teman bisa menghasilkan gain profit? Itu menjadi hal yang berbeda gitu. Nah, kalau mendatakan gain profit, ya teman-teman butuh belajar. Nggak bisa nggak belajar gitu. Oke, mungkin ini ada yang nanya lagi. Kalau untuk titik entry nih kok, kalau entry yang sering Hmm. dipakai itu apa ya? Tembus trendline, tembus resisten, di support kuat, atau ada yang lainnya?
Sebenarnya ada dua style sih teman-teman. Bisa buy on breakout atau buy on support. Nah, keduanya ini teman-teman bisa lakuin hanya pada saat kondisi marketnya uptrend. Kenapa? Kalau teman-teman lakukan pada saat market uptrend, sesalah-salahnya teman-teman entry, teman pasti akan tetap profit. Nah, tapi kalau teman-teman berusaha menangkap emiten yang sedang turun, menganggap bahwa emiten ini sedang murah, berharapnya dia akan kembali mahal, tapi dalam siklus besarnya dia sedang downtrend. Pada akhirnya teman-teman akan nyangkut, 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 nyangkut. Kenapa? Karena dasarnya lautan teman nggak pernah tahu. Jadi jangan pernah coba-coba lawan tren. Selalu sebisa mungkin buy on breakout, buy on support di saham yang sedang uptrend. Boleh nggak sih trading di saham yang sedang downtrend? Ya boleh-boleh aja. Kalau misalkan kita bisa mengerti bahwa resikonya ini besar, sedangkan upsetnya ini kecil. Gitu. Itu silakan aja, balik lagi ke risk profile-nya masing-masing. Nah, tapi kalau misalkan kita pengennya tradingnya nyantai, peluang profitnya besar, potensi naiknya besar, selalu cari yang pertamanya adalah uptrend dulu. Baru cari entry-nya dengan buy on breakout atau buy on support. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari aku nih kok. Kalau misalkan sekarang ini kan Omicron tuh udah mulai masuk, apalagi kemarin ini udah ada news juga soal udah masuknya tuh sekitar berapa ratus ya ke Indonesia. Kira-kira itu gimana ya dampaknya ke saham-saham? Apakah saham-saham healthcare itu bakal manggung lagi atau nggak terlalu ngaruh juga? Karena kita udah bisa dibilang udah biasa juga ya sama varian-varian COVID yang baru ini. Kira-kira itu gimana sih ngaruhnya ke IHSG dan juga ke saham-sahamnya? Ya kalau kita berkaca misalkan dari pertama kali apa namanya eh, apa COVID-19 masuk ke Indonesia, lalu kemudian saham farmasi jalan. Tapi waktu mulai ada isu Delta, kita perhatiin aja apakah harga saham farmasi ini bisa balik ke high di 14 Januari 2020 ya, 2021. Bisa nggak balik ke sana? Ternyata enggak kan. Maka untuk Omicron sekarang, menurut aku pribadi, apakah dengan adanya Omicron, saham-saham di healthcare ini bisa balik menembus high sebelumnya? Menurut aku agak susah gitu. Secara personal ya, menurut aku agak agak susah gitu. Dan memang kalau kita lihat secara growth mungkin ya naik, tapi masalah balik lagi supply and demand teman-teman. Jangan lupa bahwa banyak banget teman-teman kita yang pernah nyangkut di harga atas, maka di area-area tersebut akan menjadi area supply yang cukup besar gitu. Jadi untuk naik menembus area tersebut menurut aku agak susah gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, mungkin segitu aja kok pertanyaannya hari ini karena udah 38 menit juga. Thank you so much udah mau sharing-sharing hari ini dan ngasih insight banyak banget. Dan buat teman-teman semua yang ketinggalan, kalian tenang aja karena IG Live ini bakalan di-save. Jadi kalau kalian mau nonton lagi itu bisa. Dan jangan lupa untuk ikut giveaway-nya. Sekali lagi, thank you so much ya Ko Yudi. Sama-sama.